Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid At-Taqwa yang kau hormati, mari kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberi Allah kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan hidayah, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat Tarawih, salat Isya, dan melaksanakan puasa. Alhamdulillah, telah berapa hari Bapak Ibu? Ini malam yang ke-6. Alhamdulillah, kita bersyukur karena orang-orang yang seusia kita sebagian telah tidak bisa melaksanakan ibadah yang sama, baik karena sebagian telah menghadap Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin saya adalah uzur, ya sakit, atau mungkin juga ada profesi yang tidak bisa ditinggalkan. Mereka di jalan, di toko dan sebagainya. Alhamdulillah, kita diberi Allah kesempatan. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan dan kemudahan kepada kita untuk bisa selalu istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan insya Allah dengan kesungguhan kita menjalankan sunnah-sunnah itu, ada harapan kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, 10 menit ke depan saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan salah satu tema dalam bulan Ramadan. Di samping puasa, ada juga Al-Quran menyampaikan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran, dan seterusnya. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran pertama kali diturunkan pada tanggal, jumhur mengatakan 17 Ramadan. Meskipun secara berurut itu selama 22 tahun Al-Quran terus menerus diturunkan secara bertahap, tetapi awalnya adalah pada malam tanggal 17 Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sering mendengar peringatan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Itu berarti kita sepakat bahwa Al-Quran telah turun. Tetapi beberapa tahun yang lalu, Profesor Dr. Quraish Shihab menulis buku dengan judul Membumikan Al-Quran. Jadi meskipun turun, tapi belum membumi, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita berharap, ya pelan-pelan Al-Quran kita bumikan, kita hadirkan dalam setiap pribadi kita masing-masing. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu sebelum diamalkan, sebelum dihafalkan, sebelum dipelajari dan dibaca, menurut saya yang pertama, mari bersama-sama Al-Quran kita perkuat mengimaninya. Jadi kita beruntung sejak lahir insya Allah kita sudah beriman kepada Al-Quran, tetapi kualitas keimanannya yang barangkali perlu kita tingkatkan. Kalau kita boleh saja belum bisa baca Al-Quran, bahkan boleh kalau belum mampu melaksanakan perintah-perintah Al-Quran, karena belum mampu. Tapi kita tidak boleh tidak percaya kepada Al-Quran. Kalau kita tidak percaya kepada Al-Quran, meskipun kita melaksanakannya, tapi kita nggak percaya, ini bisa jadi iman kita rusak. Karena salah satu rukun Islam, rukun iman itu ada percaya kepada Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, iman kepada Al-Quran itu
kadang-kadang terlihat bagaimana kita memperlakukan Al-Quran. Karena kalau percaya, yakin itu biasanya menimbulkan sakral, ada kekuatan magis. Orang yang percaya itu biasanya kadang-kadang tidak rasional. Maka kita menyebut kitab suci Al-Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, semakin orang yakin, semakin orang percaya kepada Al-Quran, dia akan semakin hormat, semakin mensucikannya. Nah, sebaliknya orang yang tidak percaya atau mungkin ya tidak mensucikan bisa juga mengurangi kepercayaannya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya waktu kecil salah satu contoh orang yang tidak percaya itu kan nggak percaya kualat gitu ya. Kan kalau masih kecil itu ya hati-hati loh, Al-Quran itu bisa membuat kualat. Sekarang orang sudah nggak takut pada Quran. Waktu kecil saya diajarkan kalau bawa Al-Quran itu harus dipegang di dada. Dari rumah mau ke surau, mau ke masjid itu mesti bawa gini. Nah, bahkan ketika mau membaca, saya nggak tahu sekarang masih ada nggak itu. Dulu saya nggak tahu juga dalil, nggak saya tanya dalilnya. Kalau membaca Al-Quran mesti diambung dulu. Sekarang masih ada nggak itu? Masih. Nah, zaman generasi lama ya, tapi anak-anak kita sekarang sudah. Bawanya bahkan anak-anak sekarang udah begini Bapak Ibu, tanpa beban. Dan anak-anak kita sekarang baca Al-Quran biasanya ditaruh di lantai itu biasa. Zaman seangkatan saya itu soal tabu itu kalau Al-Quran gitu. Ini apa kira-kira? Karena nggak ada lagi rasa sakralnya. Kita tinggal sekarang, anak-anak kita mungkin tidak nyaman kalau Al-Quran ditaruh di toilet gitu ya. Kalau hanya saya di bawah gitu, saya sambil duduk itu nggak ada beban. Nah ini ada saya pikir degradasi bagaimana kita kehilangan mensucikan Al-Quran. Dan ini akan berdampak. Kalau orang sudah tidak hormat, tidak mensucikan Al-Quran, ya kemungkinan yang lain-lain akan sulit. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya merawat rasa hormat kepada Al-Quran ini. Yang kedua, sebelum dipelajari, sebelum diamalkan, Al-Quran setelah diimani, sebaiknya kita senang mendengarkannya. Remen mirangaken Al-Quran. Sami remen boten Bapak Ibu. Kira-kira masih senang nggak mendengarkan bacaan Al-Quran? Ya kira-kira gitu ya. Tapi faktanya kok sudah tidak begitu senang gitu. Ya, kira-kira suara yang paling banyak kita Al-Quran apa musik Pak? Senang mana dengar musik dengan Al-Quran? Nah, padahal mendengarkan musik hukumnya tidak ada, mubah saja, itu yang paling moderat. Bahkan sebagian mengatakan ya makruh gitu ya, tapi moderat gitu kan, paham yang moderat lah, mubah gitu ya. Tapi mendengarkan Al-Quran itu hukumnya wajib. Fa iza quri'al Qur'anu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah dan diamlah. Nah, kita yakin Bapak Ibu sekalian, ini harus menjadi ideologi kita, menjadi kepercayaan kita. Seluruh apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran pasti ada kebaikannya. Tidak mungkin Allah memerintahkan kalau tidak ada manfaat kebaikannya. Sebaliknya, seluruh yang dilarang Allah dalam Al-Quran itu pasti ada mudaratnya, pasti ada risikonya. Jadi Allah tidak mungkin melarang sesuatu yang tanpa risiko, pasti. Nah, kalau Allah memerintahkan kita mendengarkan Al-Quran, itu pasti ada manfaatnya. Bahkan Allah sudah menjelaskan di ujung ayat, la'allakum turhamun. Jadi kalau kita senang atau mau mendengarkan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan rahmat. Nah, walaupun hari ini memang ya mendengar Al-Quran kayaknya ya tidak begitu senang ya. Paling-paling terpaksa gitu ya. Atau Al-Quran diperdengarkan kita tidak mendengar. Kapan itu Bapak Ibu? Kita sering diperdengarkan Al-Quran tapi kita tidak peduli mendengarkannya. Nah, ini khusus di Jawa sepertinya ya. Itu kalau ada orang seripah atau layatan
bacakan ayat Al-Quran lewat pengeras suara. Yang bacakan juga biasanya ya kalau di pesantren mungkin yang baca santri ya, tapi kalau di kampung-kampung biasanya yang baca tape ya. Nah, kira-kira pada mendengarkan nggak itu, Pak? Kayaknya adanya sama dengan tidak adanya gitu ya. Tidak ada yang peduli gitu. Nah, ini jangan-jangan nanti kita termasuk kualat ini. Al-Quran sudah dibacakan, kita tidak mendengarkannya. Nah, monggo Bapak Ibu sekalian, ya walaupun ada yang agak radikal itu. Beberapa teman saya tidak mau memutar kaset Al-Quran ketika seripah, karena katanya marake wong dosa gitu. Nah, nggak dengarkan kok, daripada nggak dengarkan mending nggak usah di setel gitu. Nah, tapi ya mudah-mudahan ini syiar ya. Nah, tapi mulai kita, yang penting saya kira adalah bagaimana kita membangun kesadaran untuk mulai senang mendengarkan Al-Quran, karena pasti ada manfaatnya. Insya Allah. Pertama, sejak kapan? Kalau bisa sejak anak dalam kandungan, mari kita pendengarkan Al-Quran. Karena anak-anak atau janin yang di dalam perut ibunya ketika sudah dipendengarkan Al-Quran, insya Allah itu akan membentuk karakternya. Nah, atau setelah lahir, saya kebetulan profesi saya itu guru ngaji, Bapak Ibu. Guru ngaji sejak SMP kelas 2 saya sudah ngajar ngaji, belajar ngaji. Nah, karena saya termotivasi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, murid saya, nah ini bervariasi, Pak. Insya Allah saya rada lengkap muridnya, bervariasi, mulai dari aroma minyak telon sampai aroma remason. Jadi bervariasi. Saya mengajar privat anak-anak yang masih 4 tahun, 3 tahun gitu ya. Itu kalau baru datang saya, kemudian karena privat begitu, keluar dari kamarnya itu aromanya mesti minyak telon, karena baru dimandikan ibunya gitu ya. Nah, tapi juga saya punya murid pensiunan TNI AD, Pak, di Kowilhan itu dulu. Nah, beliau mata satu sudah tidak bisa melihat karena insiden di pemberontakan PRRI di Sulawesi. Yang satu sudah plus berapa, itu pun harus pakai loop, karena sudah umurnya ngaji dengan saya sudah hampir 80 tahun. Nah, jadi ngaji pakai kacamata plus tambah loop. Nah, itu kalau saya datang ke rumahnya, itu begitu dibuka pintunya aromanya mesti remason karena baru keroan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari pengalaman saya ngajar ngaji itu, saya cek ketika anak ini punya riwayat kecilnya sering diperdengarkan Al-Quran, insya Allah ngajarnya mudah. Jadi bawah sadarnya, rekamannya itu sudah gampang nyambung. Tapi ketika anak-anak itu ngaji di masjid, di TPA gitu, sementara rekam jejak orang tuanya di rumah tidak pernah ke Al-Quran, itu masih angel, angel kenapa? Bola-balik diajarkan masih tidak nyambung. Nah, ya ini salah satu manfaatnya kalau sejak kecil diperdengarkan Al-Quran. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ayat Al-Quran itu beda dengan suara yang lain. Nah, nanti bisa dicari literatur. Saya pernah membaca sebuah penelitian di Jepang gitu. Seorang dokter ahli kimia itu dia melakukan penelitian di 2 gelas air, yang satu dibacakan dengan diperdengarkan suara Al-Quran, yang satu diperdengarkan suara musik, reaksinya beda. Ada perubahan yang positif pada air yang dibacakan Al-Quran. Nah, ternyata Al-Quran, bacaan Al-Quran tidak hanya bisa direspon oleh manusia, benda-benda mati gitu ya, air, batu, tanah, rumah, itu bisa merespon baca Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan, "Lau anna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian." Andainya Al-Quran diturunkan kepada gunung, kata Allah, pasti kamu lihat gunung-gunung akan sujud, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat kalau tempat-tempat yang sering dibacakan Al-Quran, auranya masih positif. Tapi ketika tempat itu tidak pernah diperdengarkan Al-Quran,
kemungkinan auranya bisa negatif. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama malam ini dua saja memperkuat keyakinan kita kepada Al-Quran, kita hormati Al-Quran, kita sakralkan Al-Quran, kita sucikan Al-Quran. Yang kedua, mari belajar senang, mulai rajin mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Insya Allah batu saja bisa berubah, apalagi hati manusia. Jadi kalau gampang marah, gampang sengit, gampang tersinggung, gampang emosi, barangkali salah satu caranya adalah perbanyak mendengarkan bacaan Al-Quran. Mekaten Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada yang khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.